Definisi populasi secara umum, populasi dalam geografi penduduk adalah jumlah keseluruhan individu manusia yang menempati suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, serta mempelajari persebaran, kepadatan, pertumbuhan struktur, dan mobilitas penduduk tersebut dalam hubungannya dengan kondisi lingkungan geografis. Selanjutnya ada ruang lingkup geografi. Ada beberapa ruang lingkup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jadi, di sini kita mempelajari jumlah penduduk dan perubahan dari waktu ke waktu akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Contohnya pertumbuhan penduduk Indonesia dari sensus ke sensus. Yang kedua ada persebaran dan kepadatan penduduk. Ini mengkaji lokasi dan tingkat kepadatan penduduk serta faktor penyebabnya, yaitu iklim, topografi, atau ekonomi. Contohnya, Pulau Jawa sangat padat, sedangkan di Kalimantan jarang penduduk. Yang ketiga itu ada komposisi penduduk. Ini meneliti struktur penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan etnis. Contohnya, banyak penduduk usia produktif. Nah, jadi di suatu wilayah tersebut berarti tenaga kerjanya tinggi karena banyak penduduk usia produktif. Keempat, ada mobilitas penduduk atau migrasi. Ini mempelajari perpindahan penduduk baik antar daerah maupun antar negara, beserta sebab dan dampaknya. Contohnya, urbanisasi dari desa ke kota. Yang kelima, itu ada kualitas penduduk. Ini menilai kesejahteraan dan kualitas SDM seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Contohnya, angka melek huruf meningkat berarti kualitas penduduk naik. Yang keenam ada dampak kependudukan terhadap lingkungan dan pembangunan, yaitu mengkaji pengaruh aktivitas penduduk terhadap lingkungan dan pembangunan wilayah. Contohnya, kepadatan kota menyebabkan polusi dan pemukiman kumuh. Yang terakhir itu ada kebijakan kependudukan, mempelajari upaya pemerintah dalam mengatur pertumbuhan dan persebaran penduduk. Contohnya itu ada program KB, transmigrasi, dan pemerataan pembangunan. Menurut teori Malthus, teori ini dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk terjadi jauh lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan. Penduduk meningkat secara geometris, sementara pangan meningkat secara aritmetis. Jika tidak dikendalikan, akan terjadi kekurangan pangan. Malthus menyarankan dua cara pengendalian. Yang pertama, pengendalian alami, seperti kelaparan dan penyakit. Yang kedua, pengendalian moral, seperti menunda pernikahan dan mengurangi kelahiran. Selanjutnya, teori Neo-Malthusian. Teori ini muncul sebagai pengembangan dari pemikiran Malthus. Para ahli Neo-Malthusian menekankan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bukan hanya menimbulkan kekurangan pangan, tetapi juga merusak lingkungan dan menurunkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, teori ini mendorong program keluarga berencana untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kemampuan alam. Selanjutnya, menurut teori optimistis, Boserup dan Julian Simon. Berbeda dengan Malthus, teori optimistis memandang peningkatan penduduk sebagai hal yang positif. Menurut mereka, semakin banyak penduduk, semakin besar pula inovasi yang akan muncul. Tekanan kebutuhan hidup akan mendorong manusia menciptakan teknologi baru untuk meningkatkan produksi, terutama di sektor pertanian. Jadi, pertumbuhan penduduk dianggap sebagai pendorong kemajuan. Selanjutnya, teori Marxis. Karl Marx menolak pandangan bahwa kelebihan penduduk adalah penyebab kemiskinan. Menurut Marx, masalah sebenarnya terletak pada ketidakadilan sistem ekonomi. Distribusi kekayaan tidak merata, sehingga sebagian masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan. Solusi menurut teori ini bukan membatasi kelahiran, tetapi memperbaiki sistem sosial dan ekonomi agar semua orang dapat mengakses sumber daya secara adil.
Selanjutnya, teori transisi demografi. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti perkembangan suatu negara. Tahapannya adalah yang pertama, tahap awal, yaitu kelahiran dan kematian sama-sama tinggi. Yang kedua, tahap perkembangan, yaitu kematian menurun, kelahiran tetap tinggi, penduduk tumbuh lebih pesat. Yang ketiga, tahap modern, angka kelahiran menurun, sehingga pertumbuhan penduduk menjadi stabil. Teori ini sering digunakan untuk melihat posisi suatu negara dalam proses pembangunan. Selanjutnya, overpopulation dan underpopulation. Dalam geografi penduduk, terdapat dua kondisi ekstrim. Yang pertama, overpopulation, yaitu ketika jumlah penduduk melebihi kemampuan lingkungan, maka dampaknya berupa kemiskinan, populasi, dan kerusakan alam. Selanjutnya, underpopulation, yaitu ketika jumlah penduduk terlalu sedikit sehingga sumber daya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya produktivitas rendah. Selanjutnya, menurut teori geografi penduduk modern, pendekatan modern mempelajari hubungan yang dinamis antara penduduk dan ruang. Dengan bantuan teknologi seperti GIS dan data spasial, para ahli bisa menganalisis persebaran penduduk, kepadatan, urbanisasi, serta migrasi secara lebih akurat. Pendekatan ini sangat penting untuk perencanaan wilayah yang berkelanjutan dan seimbang. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada jenis sumber data kependudukan. Untuk memahami dinamika penduduk, kita memerlukan sumber data yang akurat. Ada 4 jenis sumber data utama yang biasa digunakan dalam studi kependudukan. Nah, yang pertama itu ada sensus penduduk, yang kedua survei penduduk, yang ketiga registrasi vital, dan keempat data sekunder. Masing-masing dari itu punya fungsi, kelebihan, dan batasan sendiri. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu sensus penduduk. Kita mengenal sensus penduduk, itu adalah kegiatan pencatatan seluruh penduduk di suatu negara. Nah, biasanya dilakukan serentak tiap 10 tahun, yang dilakukan oleh BPS. Melalui sensus itu, kita bisa mengetahui berapa jumlah penduduk, bagaimana persebarannya, dan karakteristik dasarnya. Karena mendata semua orang, sensus menjadi fondasi utama bagi analisis demografi. Nah, kita masuk ke kelebihannya. Kelebihannya itu cakupan sangat luas dan hasilnya bisa dianalisis hingga wilayah yang sangat kecil seperti desa atau kelurahan. Data sensus juga menjadi dasar perencanaan pembangunan. Namun, keterbatasannya adalah proses yang mahal, membutuhkan banyak tenaga, jarang dilakukan, karena baru diperbarui tiap 10 tahun, datanya bisa cepat menjadi kurang aktual. Selain itu, tetap ada risiko, salah hitung seperti jumlah penduduk yang kurang tercatat atau malah berlebih. Selanjutnya, yang kedua itu ada survei penduduk. Berbeda dengan sensus, survei hanya mengambil sebagian penduduk sebagai sampel, walaupun tidak mencakup semua. Survei mampu memberikan informasi yang jauh lebih detail, misalnya tentang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kemiskinan, atau migrasi. Keunggulan dari survei itu lebih cepat, biayanya lebih rendah, dan bisa dilakukan lebih sering, bahkan setiap tahun. Karena fokus pada topik tertentu, hasilnya juga lebih mendalam. Tapi keterbatasannya itu tidak mewakili seluruh penduduk, sehingga tidak bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi wilayah kecil. Seperti hasil survei juga sangat dipengaruhi ketepatan metode sampling. Lalu yang ketiga, yaitu registrasi vital. Registrasi vital merupakan pencatatan resmi dan berkelanjutan terhadap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk. Di Indonesia, sistem ini dijalankan oleh Dukcapil. Nah, kelebihan dari registrasi vital adalah datanya tersedia kapan saja karena pencatatannya terus berlangsung. Registrasi vital sangat penting untuk menghitung indikator demografi, misalnya angka kelahiran, angka kematian, harapan hidup, dan migrasi. Nah, namun masalahnya tidak semua kejadian dilaporkan, terutama di daerah yang jauh dari pusat administrasi.
Kesadaran masyarakat untuk mencatat kelahiran atau kematian juga masih belum merata. Di beberapa wilayah, koordinasi antarintasin pun belum sepenuhnya optimal. Nah, selanjutnya ada data sekunder, yaitu data yang sudah dikumpulkan orang atau lembaga lain sebelumnya. Nah, sumbernya itu bisa dari publikasi pemerintah, organisasi, internasional, atau database resmi lainnya. Kelebihan data sekunder adalah mudah diakses dan tidak memerlukan biaya pengumpulan. Data ini juga sering dipakai untuk perbandingan antar wilayah atau antar waktu, karena biasanya sudah distandarisasi. Meski begitu, keterbatasannya adalah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan peneliti. Bisa jadi formatnya tidak cocok, cakupan wilayahnya kurang tepat, atau periode waktunya tidak sesuai. Selain itu, detailnya yang sering terbatas karena data sekunder umumnya bersifat agregat. Itu saja penyampaian dari materi saya. Baik, kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada keterkaitan antara teori populasi dan juga sumber data. Yang pertama ada pengantar keterkaitan antara teori populasi dan juga sumber data. Teori populasi dan sumber data memiliki hubungan yang erat dalam kajian kependudukan. Teori populasi memberikan gambaran konseptual mengenai bagaimana penduduk tumbuh, berpindah, dan berubah struktur sosialnya dari waktu ke waktu. Melalui keterkaitan ini, para peneliti dan pemerintah dapat memahami dinamika penduduk secara menyeluruh dan juga tidak hanya secara teori tetapi juga berdasarkan fakta yang terukur. Yang kedua ada teori populasi sebagai kerangka konseptual. Seperti ada teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi pangan yang dapat menimbulkan kelangkaan sumber daya. Yang kedua yaitu ada transisi demografi menjelaskan perubahan tingkat kelahiran dan kematian dari tinggi ke rendah sering dengan meningkatnya taraf hidup pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan teori ini kita dapat memahami pola perkembangan penduduk dan faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhinya. Teori ini menjadi pedoman dalam menafsirkan data dan memprediksi arah perubahan populasi ke depannya. Yang ketiga yaitu ada sumber data sebagai alat pengujian empiris. Sumber data digunakan untuk menguji kebenaran teori secara empiris. Data kependudukan diperoleh melalui berbagai metode seperti sensus penduduk, survei sosial ekonomi, registrasi penduduk, dan penelitian lapangan. Misalnya untuk membuktikan teori transisi demografi, peneliti menggunakan data kelahiran, kematian, dan migrasi dari sensus. Data tersebut membantu menentukan apakah suatu negara sedang berada pada tahap awal, menengah, atau akhir dari transisi demografis. Yang keempat yaitu integrasi teori dan data dalam kebijakan pembangunan kependudukan. Keterpaduan antara teori dan data sangat penting dalam perencanaan kebijakan pembangunan. Teori ini memberikan arah dan penjelasan mengenai penyebab serta dampak perubahan penduduk. Sebagai contoh, pemerintah menggunakan teori demografi dan data sensus untuk menentukan program pengendalian penduduk, pemerataan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, teori dan data ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi demi tercapainya pembangunan yang efektif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada studi kasus pertumbuhan dan persebaran penduduk Jawa Barat SPBPS 2020. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu 48,27 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020. Jumlah ini meningkat dari 43 juta jiwa pada 2010 dengan laju pertumbuhan sekitar 1,66% per tahun
Data sensus menunjukkan bahwa persebaran penduduk tidak merata. Wilayah utara dan tengah seperti Bogor, Bekasi, dan juga Bandung sangat padat, sedangkan bagian selatan seperti Sukabumi, Garut Selatan, Pangandaran lebih jarang penduduk. Dilihat dari teori transisi demografi, Jawa Barat berada pada fase transisi menuju kelahiran dan kematian yang lebih rendah. Urbanisasi, peningkatan pendidikan, dan perbaikan kesehatan di wilayah perkotaan menurunkan angka kelahiran, sedangkan beberapa daerah pedesaan masih mencatat relatif tinggi. Selain sensus, Sensunas memberi data tambahan terkait pendidikan, pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga yang memperkuat temuan sensus dan menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih detail. Secara keseluruhan, teori kependudukan dan sumber data seperti sensus serta survei sosial ekonomi saling melengkapi dalam memahami dinamika populasi dan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah.